di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda yang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan kedua tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan ini, dengan senang hati kami akan men-sharingkan tentang inovasi pembelajaran yang kami terapkan di SMA Assisi Samarinda. Ini merupakan bagian dari inovasi yang dilakukan karena menemukan hambatan dalam penerapan differentiated learning. Dan apakah inovasi itu? Namanya adalah integrasi flipped differentiated learning. Seperti apakah pelaksanaannya di SMA Assisi Samarinda? Berikut cuplikannya. Sebagai salah satu sekolah penggerak, SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu hal terkait dengan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated learning. Selama kurun waktu 1 tahun IKM, ternyata ada beberapa hambatan yang terjadi. Pertama, waktu terbatas. Bapak Ibu guru kewalahan dalam memanajemen waktu karena butuh pendampingan individu dan kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua adalah siswa kurang otonom. Siswa cenderung tergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, guru kurang kreatif dalam mendesain pembelajaran. Guru cenderung menyampaikan materi pembelajaran secara konvensional, sehingga siswa kurang tertarik untuk mencari tahu lebih jauh terkait dengan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, tahun ajaran 2023-2024, SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda menerapkan integrasi flipped learning dan differentiated learning dengan nama Flipped Differentiated Learning. Integrasi ini memberikan dampak positif, yaitu waktu untuk elaborasi materi dan pendampingan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya semakin luas. Siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta siap mengikuti pembelajaran dalam kelas. Dan juga memberikan pengalaman menarik bagi tenaga pengajar untuk mengembangkan diri mereka dalam bidang IT. Pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan karena siswa lebih siap belajar, memiliki waktu yang lebih luas mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhannya, dan siswa didampingi sesuai level, minat, dan gaya belajarnya. Dan juga siswa tidak dituntut untuk menguasai berbagai hal yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana penerapan integrasi flipped differentiated learning? Simak yang berikut ini. Sebelum melaksanakan flipped learning, Bapak Ibu guru menyiapkan dan mengirim video pembelajaran paling lambat sehari sebelum pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa memiliki waktu yang luas untuk belajar. Kemudian siswa belajar mandiri sebelum pembelajaran di kelas, mencatat hal yang perlu dipahami atau mencari sumber yang relevan dengan materi pembelajaran sehingga memperluas wawasannya. Untuk memonitoring apakah siswa menonton video atau materi yang diberikan, Bapak Ibu guru memberikan kuis agar siswa benar-benar bisa secara mandiri dan kreatif melaksanakan belajarnya. Ketika belajar dalam kelas, guru membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar atau minat dan gaya belajar mereka berdasarkan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif di awal pembahasan lingkup materi. Bapak Ibu guru menyiapkan LKPD atau lembar kerja siswa agar siswa diarahkan untuk mendalami, mengeksplorasi materi pembelajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompoknya didampingi Bapak Ibu guru. Karena mereka sudah belajar mandiri sebelum datang ke sekolah, siswa lebih siap dan aktif berdiskusi dan juga bertanya kepada rekan dan Bapak Ibu guru. Setelah mereka berdiskusi dalam grup, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah mereka diskusikan, tanya jawab, sehingga mendapatkan pengalaman beragam dari kelompok lain terkait materi yang dipelajari.
Kemudian Bapak Ibu Guru memberikan feedback atau konfirmasi kepada siswa. Kemudian Bapak Ibu Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Ini bertujuan agar Bapak Ibu Guru mengetahui pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah menyimpulkan pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk melakukan asesmen sumatif berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah asesmen sumatif yang dilakukan secara berdiferensiasi sehingga siswa benar-benar di-asesmen sesuai dengan proses yang dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian siswa melakukan refleksi pembelajaran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembelajaran yang bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman bermakna dan belajar sepanjang hayat. Ketika saya bersekolah di SMA Santo Franciscus Assisi Samarinda, saya merasakan apa yang disebut dengan flip learning. Nah, flip learning ini membuat saya lebih mandiri dalam mempelajari materi-materi dari guru. Karena pada hari sebelumnya, saya bisa mempersiapkan diri saya, mulai dari baca-baca buku, baca-baca materi dari Google, dan sebagainya. Lalu, kalian suka mikir kan kalau kita ini punya banyak kemampuan gitu, terus ada yang bisa gitulah, ada yang mahir, dan lain-lain. Beda-beda bukan? Nah, di sekolah kami ini ada 3 level, A, mahir, B, berkembang, dan C, cukup atau butuh dampingan guru. Jadi, kita itu tidak dituntut dan tidak tergesa-gesa untuk mempelajari materi-materi tersebut. Jadi, saya lebih enjoy untuk mempelajari pelajaran tersebut di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi yang saya rasakan itu lebih ke perasaan enjoy dan happy karena sekarang kita sebagai siswa-siswi itu sudah tahu tentang materi apa yang akan kita pelajari di esok harinya. Jadi sekarang tuh gak ada lagi perasaan deg-degan kayak mikir, aduh nanti susah ya, aduh nanti aku paham gak ya, karena kita sudah dapat modal dari video yang kita tonton. Nah, oh ya ada satu lagi, sekarang ketika di kelas kita tuh dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan kita. Jadi tidak ada lagi paksaan kita harus mempelajari satu materi yang sama. Jadi yang kayak menyebabkan kita tuh jadi kurang paham begitu. Jadi materinya disesuaikan dengan pengetahuan kita. Oke, sekian dari saya. Menurut saya, pembelajaran menggunakan flipped learning, kolaborasi dengan differentiated learning sangatlah praktis dan sangat membantu saya dalam mengajar. Mengapa demikian? Sebelum memulai pembelajaran, saya pastinya akan mengirimkan video pembelajaran terlebih dahulu kepada murid. Kemudian murid akan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum memasuki proses belajar mengajar di dalam kelas. Proses pembelajaran ini akan sangat-sangat terbantu karena murid akan lebih siap menghadapi apa yang akan didiskusikan di dalam kelas, kemudian guru juga mendapatkan semangat. Saya lebih bersemangat lagi, saya lebih berkembang lagi mengenai perkembangan menggunakan IT, tentunya di dalam membuat video pembelajaran. Saya sangat bersemangat, saya sangat termotivasi menggunakan flipped learning beserta pembelajaran berdiferensiasi ini untuk membuat pembelajaran siswa lebih efektif dan juga lebih nyaman. Karena berdiferensiasi itu berarti mereka belajar sesuai dengan fase dan kemampuan mereka. Saya menjadi lebih mengerti tahap-tahap anak yang berbeda. Saya lebih mengerti karakteristik anak yang berbeda. Untuk itu, saya harus mempersiapkan pembelajaran sebelumnya sesuai dengan tahap mereka. Pelaksanaan praktik dari pembelajaran flipped learning dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini sangat memberikan dampak positif bagi
proses perkembangan pembelajaran anak dalam kelas, dan juga dalam hal ini tentu membantu guru juga atau pendidik dalam proses pelaksanaan pembelajaran dalam kelas terkait dengan metode flipped learning dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini. Keuntungannya tentu saja banyak yang diperoleh dari proses pembelajaran flipped learning ini. Selain memberikan kebebasan juga kepada peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuannya, setidaknya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, sistem pembelajaran yang berfokus pada guru sudah perlahan-lahan dialihkan menjadi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Artinya peserta didik sendiri yang lebih fokus untuk mencari atau mengeksplorasikan pengetahuannya sendiri di dalam proses pembelajaran yang telah dirancang dengan proses pemberian materi sebelum masuk di dalam kelas. Dalam hal ini bisa berupa video ataupun PPT ataupun jenis media-media yang lain yang membantu peserta didik untuk mengetahui informasi tentang pelajaran yang diajarkan sebelum praktik di dalam kelas. Sekali lagi, hal ini dapat memberi efek positif baik bagi peserta didik sendiri maupun bagi guru. Demikian, terima kasih. Oke, demikian sharing inovasi pembelajaran yang dilakukan di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Kami berharap bahwa hal ini memberikan inspirasi kepada semua insan pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih, bye-bye.